Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana kabar Saifuddin Ibrahim ya teman-teman? Karena memang Saifuddin Ibrahim ini adalah salah satu badut yang cukup dinanti-nantikan. Apalagi setelah teman-teman melihat badut kita yang lama yaitu Luga Tamunan kembali muncul. Sehingga banyak yang tanya juga, bagaimana dengan badut yang satu lagi? Yaitu siapa? Saifuddin Ibrahim teman-teman ya. Jadi di sini saya mau update apa yang terjadi sama Saifuddin, karena memang sudah banyak orang yang bertanda tanya. Yang pertama, Saifuddin tetap di Amerika teman-teman ya, tetap jadi gembel, tetap hidup susah, apalagi sekarang sudah ada saingan baru yang namanya Edis Sidabutar. Otomatis donatur-donatur yang biasa transfer sekian kepada Saifuddin terpaksa harus mengurangi jatah Saifuddin. Contoh, si A ya setiap bulan ngasih Saifuddin misalnya $500, kurang lebih ya 7,5 juta hampir 8 juta gitu kan. Yang sebelumnya ngasih Saifuddin segitu, sekarang mungkin ngasihnya cuma $100, $400 dikasih ke Edis. Ataupun ada yang ngasih biasa $300, sekarang ngasih Saifuddin 100, 200-nya buat Edis. Karena apapun ceritanya, Edis sekaranglah yang sedang dipuja-puji. Kan begitu. Apalagi Saifuddin ini hidupnya makin hari makin tragis teman-teman. Dalam pandangan orang-orang Kristen, Saifuddin sudah selesai masanya. Untuk itulah Saifuddin kembali eksis nih sekarang. Kembali ingin menunjukkan tajinya. Bahkan, biar kalian tahu teman-teman ya, video Edis nangis itu disebarkan oleh Saifuddin. Ini biar kalian tahu. Saifuddin yang menyebarkan video Edis nangis dengan tujuan apa? Supaya saya dan teman-teman muslim membahas hal tersebut, menunjukkan kepada publik, supaya apa? Supaya orang berhenti mendukung Edis. Jadi memang sengaja Saifuddin tuh ingin menjatuhkan Edis. Ini biar kalian tahu. Jadi memang informasi tersebut, informasi Edis sedang terpuruk, itu disebarkan oleh Saifuddin. Informasi bahwa Edis itu tidak lagi percaya dengan Yesus, tidak percaya lagi dengan Tuhan, bahwa dia juga kecewa, dia dalam tekanan, dia tidak punya ketenangan, hatinya kosong. Itu disebarkan oleh Saifuddin. Karena Saifuddin juga sudah pernah merasakan itu. 11-12 mereka teman-teman. Senior dan junior. Saifuddin sudah duluan merasakan bagaimana hidup tanpa Tuhan. Bagaimana hidup seorang penghujat Islam. Sudah duluan. Dan di sini saya mau bagi informasi terbaru ya teman-teman. Ini biar kalian tahu. Jadi Saifuddin ini sekarang sedang kebingungan. Karena apa? Karena titiknya ini butuh tempat menyalurkan hasrat. Apalagi sudah 3 tahun ya tidak bertemu dengan Ibun. Ya, sudah mau 3 tahun tidak ketemu Ibun. Dan bagaimana dengan Ibun sendiri? Ya, ini terbaru teman-teman. Ibun sendiri juga sudah move on. Ya, sudah move on dan sudah melupakan Saifuddin dan sudah siap untuk membuka hidup yang baru. Ya, jadi Ibun sudah siap membuka hidup yang baru. Di sini saya perlihatkan. Ini Sarah Ayu Ibun ya. Dan saya komunikasi cukup intens dengan Sarah Ayu. Nama Sarah Ayu terlalu banyak dilewati. Berhadapan dengan kepolisian udah berapa kali. Ditipu sama anak buah, kawan, dan relasi udah kenyang. Ya, jadi yang menipu dia tuh anak buah, kawan, dan juga relasi yang notabene itu Kristen ya. Sama seperti yang Saifuddin bilang. Muridnya sendiri itu membohongi dia. Merasa masa kejayaan sudah dan menuju kebangkitan baru, nama baru Tiana Aulia. Jadi dia mengganti identitasnya sekarang dengan nama yang baru, yaitu Tiana Aulia. Ini lari, bukan simbol pelarian, tapi menuju hal dunia yang baru ya. Ini postingan dari Sarah Ayu. Pelepasan nama lama menjadi nama baru, potong ikan, cumi dan udang ya. Kalau kita, dia potong cumi, potong udang. Tahun ini adalah ulang tahun paling terberat, karena harus memutuskan banyak hal. Tahun ini menentukan 3 nasib anaknya. Hikmahnya adalah menjadi tahun yang paling berkesan, indah, dan paling mahal. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan selain hari ini akan menjadi sejarah besar. Jadi menentukan nasib anak itu maksudnya apa? Bukankah Saifuddin di Amerika? Bukankah anaknya memang tetap ikut Sarah Ayu? Di sini saya mau jelaskan. Anak dari Sarah Ayu itu dididik secara Islam
oleh orang tua Sarah Ayu. Jadi anak Saifuddin yang 3 perempuan itu ada di Bangka dan dididik secara Islam. Tentu saja hal itu berbeda dengan keyakinan orang tuanya, baik pun Saifuddin ataupun Ibun kan gitu. Atau Sarah Ayu ya, kita panggil sekarang Tiana. Seperti ini. Mari kita mulai dari hal yang baru, kehidupan baru, dan dimensi baru. Dan saya tanyain langsung nih. Aku tanya kenapa anjay kan, aku bilang kan. Wah kakak nggak potong babi ki, ya. Kok nggak potong babi aja sekalian, ngapain juga ganti nama Waka. Habis itu kita komunikasi, dan saya rasa nggak perlu saya jelaskan secara detail lah di sini ya. Tapi intinya Saifuddin sudah dilepaskan. Setelah bertahun-tahun Sarah Ayu berusaha menasehati suaminya untuk pulang saja ke Indonesia, mengakui salah, kalaupun harus masuk penjara, lewati. Kan begitu. Kalaupun harus masuk penjara, misalnya berapa tahun vonis, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Kan jalani setengah, nanti minta pembebasan bersyarat, artinya 3 tahun lah gitu. Mendekam di penjara 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Yang pasti setelah 3-4 tahun bisa berkumpul kembali. Daripada seperti sekarang, udah di Amerika, sudah mau 3,5 tahun. Nggak terasa waktunya kan. Sudah mau 3,5 tahun sekarang, udah mau 4 tahun. Kalau dari kemarin dia pulang, jalani, harusnya dia udah keluar. Sebentar lagi harusnya dia udah keluar. Kalau kemarin dia pulang langsung ke Indonesia, masuk penjara, jalani hukuman, bentar aja akan terlewati. Tapi kan dia nggak mau. Dan selama 3,5 tahun ini, Sarah Ayu terus menasehati Saifuddin. Nasehati terus. Tapi ini orang bebal. Ini orang nggak mau dengar nasihat. Dia merasa bahwa dia adalah pendeta besar. Mengapa dia harus masuk penjara? Kan begitu. Dan Sarah Ayu sudah menentukan sikap, menyuruh Saifuddin memilih. Kamu mau tetap dengan popularitas kamu sebagai penghujat di Amerika, atau pulang ke Indonesia berkumpul dengan keluarga dan menerima hukuman tersebut. Selama ini ya, tarik ulur, akhirnya Sarah Ayu memutuskan udah selesai, nggak bisa lagi, ya nggak bisa lagi. Dan Saifuddin sudah mulai nih bergerilya teman-teman, mencoba tebar pesona lagi ya, mencoba menjadi penghujat nomor 1 lagi. Kenapa? Ya minimal istri dan anak lepas, uang jangan sampai lepas, ketenaran jangan sampai lepas. Apalagi sekarang dia kalah saing dengan Edis. Untuk itu dia kembali rajin muncul di medsos untuk menghujat Islam, masuk ke komal-komal muslim untuk ngomong omong kosong. Untuk bicara omong kosong. Itu yang sedang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim saat ini ya teman-teman. Mungkin saya putarkan salah satu contohnya, bagaimana dia mulai merayu orang-orang muslim, bagaimana dia mulai pendekatan gitu kan, dengan tujuan orang mulai simpati dengan dia kembali. Dan kita bantu. Saya sebagai salah satu orang ya yang cukup sering mengetahui sepak terjang manusia laknat ini, dan saya rasa udahlah, kita pernah sering ngontenin dia, kali ini juga kita ya sudahlah, kita bantu Saifuddin untuk viral kembali. Ya kita angkat lagi si Saifuddin ini. Jadi tolong disaksikan baik-baik teman-teman, bagaimana ngelanturnya Mbah Udin ini. Bagi kami dia udah kayak Luga sih. Bagi kita Saifuddin tuh nggak lebih daripada Luga yang ngomong-omong kosong, cuman bacot doang, ya nggak ada poinnya, nggak ada intinya, dan dengan omongan dia yang ada semua orang malah jadi mualaf. Ya. Jadi gara-gara dia banyak yang mualaf. Oke, kita dengarkan dulu. Tadi Anda telepon kan? Ya, sengaja di-mute-mutein. Enggak ada. Lo mak begitu curang. Siapa yang mute? Gue yang mute, soalnya lu tadi ada telepon bunyi. Tang teng tong, kita lagi ngobrol. Kamu yang tang teng tong. Udah lu jawab tuh, jemaat lu tuh kasihan. Ya coba Pak Saifuddin, saya tanya, Yod Hef Wafe apa artinya Pak? Namanya Wafiun. Apa orang ini? Gak jelas. Udin ini. Assalamualaikum semuanya. Ini Pak Ustadz Wafi Bang Nanda. Iya, Udin ini sudah sesat lagi menyesatkan pula. Udah sesat menyesatkan pula. Inilah Udin ya. Ya. PI, PA apa? PI kamu? PI apa PA?
Kau masih ada PR sama saya, Din. Ya, kau belum jawab pertanyaan saya sejak dulu. Itu cium jidat itu sekumpul itu ya. Bawa itu sekumpul itu. Daripada saya cium patung yang kamu Yesus, bawa dari seorang kiai kayak begitu. lebih baik saya cium manusia daripada patung Yesus yang kagak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kau Tuhan kan? Memang sesat menyesatkan kau ini. Kau keluar dari kubur hanya cium dengkul. Daripada Tuhan keluar dari kemaluan. Apaan itu? Lah daripada Tuhan kau keluar dari kubur, itu Tuhan atau zombie itu? Kalau Tuhan keluar dari kemaluan itu bukan Tuhan namanya. Tuhan-Tuhanan. Nabi keluar dari kubur, cium dengkul kiai sekumpul, gurunya PI. Mending daripada Tuhan keluar dari goa perempuan, habis itu keluar dari kubur. Itu zombie itu, Din, bukan Tuhan. Masa ada Nabi keluar dari kubur cium dengkul kiai sekumpul? Macam mana bisa dipercaya kayak begitu? Gak bisa dipercaya. Itu lebih masuk akal daripada Tuhan keluar dari rahim seorang manusia. Itu bukan Tuhan. Itu namanya anak. Ada Habib 60 kali. Ustadz, ini pasiennya tolong diamankan dulu lah, Ustadz Wafi. Bang Nandar ini pasien lama, Bang Nandar ini. Saudara-saudara, jadi diskusinya jadi kacau. Saya kacauin. Apaan? Iya, memang kau dari dulu pengacau. Makanya bagus saja kau keluar Islam. Saya kalau ngomong ayat firman Tuhan kekristenan, oke, saya serius. Tapi kalau urusan ini nggak bisa. Ngapain kita berdebat masalah agama, buang-buang waktu. Indonesia menjadi miskin gara-gara debat agama. Halo, kau lebih percaya sore, mana? Kalau ya sore, Din, kau lebih percaya mana? Tuhan yang keluar dari goa perempuan dan bangkit dari kubur kayak zombie, atau Gak Tuhan yang usah kata framing ngomong zombie. Kan saya ini nanya daripada itu kiai sekumpul enggak apa-apa kalau kiai ini Tuhan di Masjid Tuhan keluar dari goa perempuan kayak gimana? Nabi keluar cium dengkul guru kamu. Apaan? Gimana kalau Tuhan yang keluar dari goa perempuan? Patutkah dipercaya itu Tuhan? Itu bukan Tuhan. Saya nggak bakal percaya. Ada guru itu, sekumpul. Enak aja. Kalau ada Tuhan yang lahirnya belum sempurna 9 bulan, itu namanya bayi tabung, bukan Tuhan. Wafi, Ustadz, itulah. Lu jangan ikut-ikutan gitu, Wafi. Itu kakeknya Habib Rizik. Kemana-mana dia. 70 kali mi'raj ke langit. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Lari dia, guys. Lari kemana-mana. Bukan lari. Ini untuk merusak semua cerita kita ini. Supaya kita memelihara kambing, memelihara domba, nanam. Kenapa kau ketika sapi. saya naik kau kejang-kejang napa, Din? Kenapa? Setelah saya naik kau kejang-kejang kenapa? Coba. Ya, kejang-kejang karena sama kamu agak-agak. Ustadz Yusuf PI agak-agak orangnya. Apaan kamu? Jadi Yusuf PA lagi. Apaan? Bagaimana Ustadz Wafi? Kenapa Muslim tidak memanggil Tuhan? Pertanyaan saya belum dijawab sama Mbak Novia. Arti Yod-Heh-Vav-He apa, Mbak? Iya, sosok kalau memang sosoknya sama. Assalamualaikum kenapa kalian warahmatullahi nggak panggil Yahweh saja? Bahas apa nih ya, Satu Wafi? Yang mereka menganggap Allah dengan Tuhan orang Yahudi itu beda, Ustadz. Makanya saya mengatakan kan, oke, kalau kita mau mengkaji secara bahasa, perubahan antara Allah menjadi dalam bahasa Ibrani mereka tidak paham. Kemudian mereka, kan Tuhan kalian Allah, Tuhan orang Yahudi kan Yod-Heh-Vav-He. Saya tanya nih,
Arti yod hef V apa? Saifuddin pun nggak tahu. Gimana sih? Lanjut Ustaz. Oh, izin menambahkan sedikit ya. Seingat saya, yang menggunakan Jangan seingat. Allah itu Allah ya, bahasa Arab itu terjemahan Van Dijk kalau nggak salah itu, Ustaz Wafi. Jadi ketika dia, ya betul juga, Rabi juga begitu. Coba bentar ya, saya buka datanya bentar ya. Biar beliau tahu bahwasanya buka data. Itu data palsu yang kamu dapat itu nggak ada. Ya, yod hefafe itu dipakai di situ kata Allah itu di terjemahan. Kalau nggak salah di Alkitab Sabda juga begitu. Betul. Coba ya, sabar ya, sabar. Keluaran. Pendeta terdong semuka bumi ini. Nah ini. Udin Pelukus Suntur. Saifuddin ini sudah mau insaf sebenarnya. Dia mau reuni dengan kita. Dia rindu Indonesia. Capek dia di sana. Aku rindu Unirifa. Pantas Al Zaitun pada sesat semua. Soalnya Udin yang pengajarnya rupanya. Sesat semua itu. Saifuddin Ibrahim tahu tidak saya kalau nelpon 2 kapal jam. Nusantaranya Panji Gumilang itu besar sekali. Saya bisa nelpon dengan Panji Gumilang 2 jam. Hendro Priyono bisa lama saya ngobrol. Karena kamu prajuritnya yang gagal, orang disuruh di sana jaga-jaga. Hendro Priyono itu dia sangat ngefans sama Saifuddin Ibrahim pemberani. Coba dibesarin. Nggak usah dibesarin. Oh, data palsu. Masa mukamu yang dibesarin? Mengganggu layar itu sebenarnya. Unirifa, besarin Unirifa biar aku memandangnya. Mana? Bisa dibesarin nggak? Nggak usah dibesarin. Besarin Unirifa. Jonathan Andar nggak ada ini. Gimana ini Gus? Jonathan Andar ini. Unirifa. Gini aja dah. Kelihatan nggak ya? Unirifa. Keluaran ya. Diam dong. Keluaran 3.15 ya. Nggak usah buka Alwan. Ngawur saja lu, data Keluaran apaan. 3.15. Ini katanya ya. Nggak usah ngomongin itu. Yod. Ini kenapa malah kelihatan gak ini? Kelihatan. Lihat itu, lihat tuh hidung saya ini. Ini kan Bani Israel, Yod, He, Faf, He ya. Lihat ini. Yod, He, Faf, He. Israel, Yod, He, Faf, He. Lihat di sini. Alhamdulillah. Ini ya. Bani Israel, Yod, He, Faf, He. Lihat terjemahan ini. Bani Israel Allah. jadi ini kan yang menggunakan Alkitab berbahasa Arab ini. Gimana ini? Siapa tadi yang tanya sih? Mbak Novia, gimana Mbak Novia? Mbak Novia bisa nunjukin data nggak? Yesus sama dengan YTFV gitu misalnya, data pembandingnya, ayo. Jadi tentunya kita kan tidak mengatakan Allah itu Yod He Fa Fe, ya kan? Tidak ada yang mengatakan Allah itu Yod He Fa Fe. Tapi secara bahasa ini yang menerjemahkan ini adalah Van Dijk kalau nggak salah ke bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat ini, ya. Itu kejadian. Ya. Kejadian berapa? Keluaran 3.15 nih. Keluaran 3.15. Oke, kita lihat Van Dijk ya. Keluaran kalau Van Dijk dia tulisnya Yahweh. Van Dijk. Tapi kalau nggak salah ini Alkitab Sabda ini. Wah, sama Ustaz. Ini ya. Ya, kita coba, dibesarin Ustaz Taufi dulu. Sama ini Van Dijk ya. Ini Van Dijk. Ini ya. Keluaran 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Di sini wa qala Allah pakai Allah.
Wa qala Allah aidan li Musa hakadza taqulu li bani Israil Yahweh. Pakai Allah juga di sini nih. Bukan, Allah itu yang di depan. Yang Yahweh, ilahu abaikum. Yang jelas itu yang ini, yang terjemahkan ini, yang terjemahan ini, yang ini. Nah, ini juga jadi data, Ustaz. Kok di sini kan kata mereka Allah itu ini, pakai Allah juga ternyata. Kan kata mereka Allah sama Allah beda nih. Nah, ternyata sama juga, pakai Allah juga. Fandek ini ya, bukan. Dan di sini jelas-jelas dia di sini yod he vav he nih. Kalimatnya katanya yod he vav he. Ini data ya. Jadi jangan berasumsi, asumsi nggak kepake di sini kalau asumsi. Iya. Ada. Kalau ini data saya ngerti itu. Maksud saya tunggu dulu. Saya tunjukin lagi satu. Gus, besarin Alwan Gus. Ini dari ya Allah ya Rob. Ini dari Halakhayomit ya. Bisa dibesarin? Ini dari Halakhayomit. Mana Gus Yonatan Anda ini? Udah ini dari dibesarin. Halakhayomit ya. Suruh Udin bisa nggak baca itu Ustadz Alwan, Ustadz Wafi. Coba Udin Plukus Suntur suruh baca itu Udin Plukus Suntur. Yusuf PA, saya nggak bisa baca, saya buta huruf. Bentar ya, ini jatuh nih. Bentar. Saya buta huruf Yusuf PA. Kenapa ya? Kalau saya ada, kenapa Udin ini selalu kejang-kejang di rumah mana? Ma'ana bikoriin. Kau Udin Plukus Suntur kau baca aja lah itu yang ditunjukin teman-teman. Lah, ana ma astati, ana la astati an aqra hadha syai'un. Hadza syai'un, kalah, hadza syai'un. Maklum buta huruf Ustadz, maaf sekali. Ya, kalau kita Nabi kan buta huruf. Muhammad tidak bisa baca, tapi kalau Yohanes sama Petrus itu idiot. Saya buta huruf Ustadz. Mohon maaf, saya manusia buta huruf. Tetapi saya jadi nabi YouTube. Jadikan intermezzo aja kalau Saifuddin ini masuk intermezzo. Saya tunjukkan data ya, yang tadi cuman nggak bisa diperbesar. Jadi tadi di Halakhayomit juga dijelaskan di situ. Ini website yang dipakai oleh orang Yahudi untuk sumber tentang kayak status tanya jawab gitu. Di sana juga ketika Hashem mereka kan nggak bisa sebut ya. Jadi begini. Yang dilakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod, He, Vav, He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen. Yehova itu Kristen. Ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakhayomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu? Allah yirdalek itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukan pemahaman kami Muslim dengan penggunaan bahasa, itu tidak cocok. Tidak cocok begitu. Saya bisa tambahkan seperti itu. Siap, Ustadku, makasih banyak. Ustadz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim? Enggak begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Tunggu. Sarah Alwan, silakan.
Kenapa? Yahweh itu Saya ulangi supaya Ya, dia silakan, paham Ustaz. gitu. Katanya tidak dijelaskan, padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Karena Istiqmal begini, itu penggunaan kan dari nama. Itu jelas-jelas nama, sedangkan nama Allahnya Muslim itu alif lam lam ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustadz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa. Ustadz kita kau. susah bicara sama orang Mulut yang mu tidak memperhatikan data. Kan dikunci. data-datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Unirifa, Yang mulutmu menggunakan dikunci. Unirifa. dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di Bukan. dalam halakha yaumid itu Unirifa referensi itu Yahudi. mulutmu Oke? itu loh. Referensi Yahudi, ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi, itu di Bible kamu, itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara Berarti penggunaan kamu- bahasa mereka yang menyamakan itu. Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada Keluaran yang dipakai oleh Keluaran Sama itu dengan Allah. begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab Kamu Kristen. gini Bang, kamu Novi, merujuk kamu kepada- kalau ngerti, Dana Novi, Saya ngerti. kalau kamu Berarti mau membantah dia Ustadz Alwan, merujuk. bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod Evav itu kata Ustadz Alwan itu bukan kami. Kami nggak kenal Yahweh, HWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya Yahweh, itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustadz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yove, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama pendeta kau, ikut kau mulung kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak, aduh bentuknya aja gitu, astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu Loh, dengan ngapain aku beradab? pajak raja, Tanya sama, kamu tunggu. aja nggak ini, Kau nurut tanya sama ngomong. pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitukan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitukan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh, dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustadz Alwan, kau dengarkan Ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustadku, lanjut Ustadz. Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yod He Vav He dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Satafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Halakha Yaumid. Di Halakha Yaumid dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci, mereka tidak bisa sebutkan Yod He Vav He, mereka panggil dengan Hashem. Hashem in Middle Eastern sama dengan Yirda Alik. Yirda Alik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yod He Vav He dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Kanda ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut.
Ya, tumben orang tua ini bertahan, lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judol dia, Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran, Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, ada enggak? saya jawab ya. Silakan. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi Allah, nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10, Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu Alif Panjang Lam kali. Ha yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Kristen ada, nggak punya, Bang. ada Gus Wafi ternyata. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW
Diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad keempat, orang barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu tuh, tugasmu. Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yotevave, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus. Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi-nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya. Apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih, Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan
Karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta, yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7? Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Yahudi saya jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum, dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian Lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Torah? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloah Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Ya'qub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami. Karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara tentang... Yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, Kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu Kejadian 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan Kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarin dulu, monyet. Am kuntum kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat. Terlunta-lunta kau di sana. Hah?
Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab. Ishak keturunannya Yahudi. Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu.